Ada satu sih dalam hidup kakak yang memang kakak camkan sampai sekarang ya. Capek boleh, putus asa boleh, tapi menyerah jangan. Karena hal itu yang selalu kita tanamkan, kita ingat dalam diri, insya Allah kita akan selalu semangat menjalani kehidupan. Nah, hai sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kak, Ya. jadi deh mau ngobrol-ngobrol santai aja. Dan pastinya nggak formal sih Ya, cerita. pastinya nggak formal sih. Alias cuma pengen tahu cerita-cerita aja kan kita awalnya baru masuk 2 bulan kan. Betul. Kan nggak tahu nih perjalanan kakak kayak gitu-gitu. Gimana sih cerita kakak dulunya baru sampai kayak sekarang kayak gitu. Nah, sebelum mau cerita-cerita tuh, Ya. quotes kakak untuk pagi ini apa? Maju tak gentar, membela yang bayar. Tak gentar membela yang bayar. Oke. Oke. Kan kita kan udah pernah sharing-sharing juga ya kan. Ini kan kakak sharing ke Aulia aja, tapi Aulia mau bikin konten nih jadinya cerita kakak kemarin gitu. Mau nggak kakak nyeritain? Pengen Gimana? sih cerita perjalanan hidup berarti ya. Ya. Boleh. Jadi Aulia pengen tahu nih gimana perjalanan kakak sampai sekarang kayak gitu, dari kakak kan kita kerja untuk cari uang ya. Bener. Nah, dari kapan sih kakak mulai kerja kayak gitu, gimana sih dulunya hidup kakak, kok kakak bisa betah kerja? Berapa tahun kakak kerja di Harmoni? Udah 2 tahun sih, 2 tahun lebih. 2 tahun. Pasti banyak dong ya ceritanya di Harmoni, sebelum di Harmoni, pas masih kuliah atau pas masih Oh, sekolah. berarti memang histori perjalanan hidup dari awal sampai akhir. Iya. Nah, kalau untuk perjalanan story atau perjalanan hidup kakak dari awal sampai akhir tuh sih dari mana ya awalnya? Dari hobi. Kalau hobi sih kakak tuh suka olahraga ya dulunya. Olahraga, dulu kakak sekolahnya tuh asrama. Oh. Jadi yang sama bener-bener gak bawa motor di asrama itu kakak nggak bawa motor, apa-apa itu jalan kaki. Kakak kan hobi olahraga tenis meja. Oh, berarti kakak hobi olahraga terus kakak cari sekolah olahraga juga? Iya, SMA olahraga itu di asrama. Jadi memang kegiatan itu ya monoton. Pagi jogging, olahraga, latihan fisik. Jam 5 tuh udah bangun. Nanti tuh muterin kuburan, jogging bareng-bareng. Kadang tuh rame lah dari SMA olahraga. Kakak tuh angkatan kedua di sana. Nah, setelah itu kakak setelah olahraga lanjut ke kuliah. Awal masalah mau kuliah itu kakak tuh bingung banget. Kakak tuh kayak ngerasa kakak tuh sharing gitu kan sama orang tua. Jadi orang tua kakak tuh kayak ngomong kayak gini, kalau enggak Wilda tuh kuliahnya ngambil yang kuliah sambil kerja aja, karena kan biaya kuliah itu kan gak murah ya, mahal juga. Karena waktu itu kehidupan tuh masih biasa-biasa aja, yang takutnya nanti gak kebayar gitu. Nah, alhamdulillahnya kakak tuh dengan matangin hati, kakak tuh dengan niat kakak coba negeri. Insya Allah kan kalau negeri tuh nggak semahal swasta gitu kan. Kakak coba negeri, kakak lulus di UIN, kakak coba omong lagi sama ayah, kakak yakinin lagi kalau kakak insya Allah bisa nih untuk kuliah, dan insya Allah kita bisa bayar gitu. Nah, alhamdulillahnya lagi kakak yang pertama lah yang ngebantu untuk biaya perkuliahan selama kakak kuliah gitu. Seiring berjalannya waktu tuh kayak gimana ya, semester 1, semester 2 kan kalau biaya kuliah itu kan ada biaya per semester juga. Kakak nggak nyangka di awal semester itu tuh kakak ternyata tuh dipakai buat tanding olahraga tenis meja. Alhamdulillah waktu itu pomnasnya itu di Jogja kalau nggak salah. Nah, dari Jogja terus di semester 3 kakak ke Palu, terus semester akhir tuh kakak ke Aceh. Nah, dari sana lah bantuan dari biaya-biaya perkuliahan tadi. Nah, Allah tuh kayaknya tuh maha baik banget gitu kan, kayak dia tuh ngasih kesempatan gitu, kalau kita ada niat pasti tuh ada jalan.
Kakak nggak pernah nyangka sejauh itu gitu, karena kakak mikir pertama kali kakak masuk UIN, kakak nggak nyangka loh bakal ada olahraga se-Indonesia. UIN itu kan ada 50 tuh se-Indonesia. Oh iya. Jadi kakak tuh selalu balik-balik dari sana aja, selalu ada pertandingan gitu. Bahkan pertama kali yang sebelumnya, mohon maaf nih, kakak nggak pakai jilbab nih, SMA nih, tanding-tanding itu di UIN itu kakak belajar di depan kaca itu sampai 1 jam buat ngeperagain main pingpong di depan kaca, karena di UIN kan diwajibkan berjilbab. Nah itu salah satu rezeki yang bisa buat kakak coba buat kuliah gitu. Nah satu lagi nih pengalaman hidup yang menurut kakak tuh dibilang pahit pun enggak sih. Jadi kayak kakak tuh jualan tuh kayak dari jualan online. Kakak hobi mungkin ya, hobi namanya juga anak komunikasi tuh nggak bisa diem, selalu aktif. Kakak jualan online, jualan tas, jualan baju. Kalau dulu sih baju-baju di Instagram itu kakak sistemnya PO. Kalau sekarang kan jualan tas itu kayak memang udah ready ya sama agennya. Nah terakhir kakak kayak jual shell itu kakak ready kan sendiri. Kan modalnya nggak banyak tuh, kayak scraf kan dulu banyak tuh cewek-cewek pakai scraf, terus dijual gitu kan, kakak readykan di rumah, kakak bawa ke kampus. Nah kakak tuh pernah dapet 1 kali omongan dari teman kakak yang bener-bener deket. Aulia pengen tahu dia ngomong apa? Apa? Dia bilang apa? Dia ngomong kayak gini, Will, kayaknya semuanya tuh kamu jual ya gitu kan, kau tuh jual semua barang gitu kan, emang sebegitu sulitnya sih gitu kan. Terus kakak bilang gini, iya nggak apa-apa, memang gimana, mungkin selain hobi juga ya, memang nggak mau nyusahin orang tua gitu kan. Terus dia bilang gini, untung dirimu yang nggak kau jual gitu. Dan di situ tuh kakak tuh kayak bener-bener ngerasa, ya Allah ini kayaknya memang masuk ke hati, dan aku akan buktiin ke mereka, dan aku tuh bisa sukses ke depannya. Jadi aku mikir, aku tuh dia gak serendah itu loh sama dia gitu kan. Kayak aku ngerasa Tuhan tuh kayaknya tuh baik banget, nanti suatu saat Tuhan tuh bakal wujudkan semua impian-impian kakak tadi gitu. Buktinya kan udah kerja 2 tahun, udah banyak uang Kak Wilda. Enggak masalah duit sih, semua tuh enggak masalah duit, sebenarnya masalah ketenangan hati. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat, kita punya keluarga yang lengkap, atau bahkan gimana, hidup itu bukan hanya soal materi sih menurut kakak, bener nggak? Iya bener. Karena ya banyak sih orang di luar sana yang memang hidupnya tuh mungkin berkecukupan, tapi hatinya nggak nyaman, tidurnya nggak nyenyak. Nah, tapi semua itu nggak bisa diukur dengan materi menurut kakak gitu. Dan itu sih salah satu hal selama perjalanan kakak kuliah nempuh pendidikan tuh, yang kakak bener-bener dapat kata-kata dari temen kakak yang bener-bener deket, tapi omongannya gitu. Mungkin bagi mereka itu bercanda, tapi menurut kakak mereka kayak menyepelekan kakak gitu, sampai harga diri loh gitu. Masa dia bilang sampai untung nggak jual diri kayak gitu, kayak apa sih gitu kan, apa sehina itu jualan gitu bener. Kan nah dari situlah kakak tuh selalu belajar untuk bersyukur di setiap keadaan. Nah yang kedua, kakak tuh harus bisa memanfaatkan apapun. Ibaratnya ya, kalau misalnya ada sesuatu atau ingin membeli sesuatu tuh emang harus ada perjuangan gitu menurut kakak. Harus ada yang dikorbankan dulu, harus ada yang diperjuangkan dulu, baru bisa dapat sesuatu. Jadi setelah cerita panjang tadi, apa tuh hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hidup kakak tadi? Kalau kakak sih untuk quotes tadi ya, untuk perjalanan hidup atau hikmah yang kakak bisa ambil tuh, kakak tuh kayak untuk mencapai sesuatu itu butuh pengorbanan pastinya. Yang kedua, ya Allah, aku bilang aku tuh pengen beli mulut mereka yang udah nyepelein aku gitu. Suatu saat semoga Allah jawab semua doa-doa itu. Kita nggak minta sukses, yang penting kita minta cukup. Tapi kalau Allah beli sukses, ya Allah terima kasih banyak gitu kan. Jadi memang hikmahnya itu untuk terus selalu berjuang untuk mencapai sesuatu. Ada satu sih dalam hidup kakak yang memang kakak camkan sampai sekarang ya, capek boleh, putus asa boleh, tapi menyerah jangan. Karena hal itu yang selalu kita tanamkan, kita ingat dalam diri, insya Allah kita akan selalu semangat menjalani kehidupan.
Us, ngena tuh. Ngena banget tuh. Setelah perjalanan hidup nih, kita kembali ke realita kita. Iya, Kita kan realita. kerja nih. Yang dijalanin sekarang ya Iya. pastinya. Kita kan kerja nih. Terus gimana sih perjalanan kakak dulu waktu kakak kerja pas awal-awal? Perjalanan kerja ya. Perjalanan dari kakak nyari kerja. Wis, jangan tanya deh. Pasti sedih Gimana banget. harmoni dulu kayak gitu sampai Kalau sekarang. ditanya dari perjalanan kerja, sebenarnya tuh nanti ini bisa sampai 2 jam sih. Nah, Kakak ngantar lamaran sana sini. Kakak tuh kan sedihnya tuh di sini ya, kan karena kan ada basic olahraga juga sebelumnya, tapi tuh olahraga tuh nggak bisa ngenolong gitu ya. Maksudnya tuh nggak bisa Nggak ngebantu bantu banyak. buat kerja gitu. Masih banyak Iya. olahragawan itu yang nganggur, yang nyari kerjanya susah. Jadi kakak tuh sampai frustasi, ya Allah aku gantung bed aja nih, aku gantung aja gitu, aku buang aja gitu, sampai dalam kayak nangis. Nangis kan sesusah ini sih cari kerja, sampai waktu itu kakak kepikiran buat ke Batam 2 bulan loh. Saudara dari ayah itu kan banyak di Batam. Di Batam itu kakak cari kerja, tinggal di rumah saudara. 2 bulan tinggal di Batam di rumah saudara tuh kan cari kerja sana sini cara sini gitu kan, banyak PT tuh. Ada dapat satu pekerjaan tapi harus nginep di asrama. Sementara kan yang namanya orang tua kan ada satu dapat pekerjaan di Batam, tapi orang tua nih kan pemikirannya tuh gimana ya, masih banyak berpikir gimana ya, dia tuh mikir Aman gak di ya Batam anak saya? aman gak ya. Terus yang parahnya tuh kakak tuh harus nginep di sana selama 2 tahun, dan nginep itu depan asrama cewek sama cowok tuh depanan gitu kan. Kakak bagian GA-nya, General Affair. Jadi waktu itu tuh sharing ke orang tua nggak ngizinin buat kerja. Jadi buat apa di Batam kan, jadi pulang aja ke Pekanbaru. Nah balik lagi nih ke Pekanbaru, cari kerja lagi, ikut job fair segala macem diikutin, sampai akhirnya kakak tuh pernah kerja setahun di Mandala Finance, di leasing di sana tuh bagian customer relation officer. Di sana itu ngobrol gimana ya, kakak sempat resign gara-gara nggak nyaman sama teman kerja, karena kakak sering nangis kalau mau bikin laporan mapnya disembunyiin. Sedih banget gak sih, kayak kita tuh kayak ada orang nggak suka sama kita gitu kan, terus apa segala sesuatu cara itu dihalalkan gitu. Ya, Ini udah jam 9 malam nih, laporan harus tayang hari ini, Deadline. karena akhir bulan. Kalau di sana ada akhir bulannya kan, karena kita kan buat laporan. Nah setelah itu map disembunyiin, nggak bisa closing segala macem, itu yang bikin kakak tuh bener-bener sedih, nangis, terus resign. Nah untuk Itu perjalanan Berapa lama kakak kerja di sana? setahun. Sempat setahun. Setahun. Tapi udah lama juga tuh, Iya. setahun juga kakak. Iya, kayak gitu. itu kan kakak tamat kuliah 2017. Udah lama. 2017 kakak tamat kan, sampai sekarang udah 2023, udah berapa tuh? Udah tahun. 7 tahun, 6 tahun. Nah, Udah 6 tahun dah. udah tua. Ya Allah. Nah, pertama kali kakak bisa ketemu Harmoni itu lowongannya tuh di Instagram, Aulia. Lucu gak sih? Dulu tuh di sini tuh masih rame banget. Itu parkiran tuh dari awal tuh masih sampai ujung. Memang karyawannya masih rame tuh. Mungkin yang ada di kantor nih cuma Opi. Jadi waktu tuh Karyawan legend. Jadi waktu pertama kali kakak datang tuh, kakak tuh karena mungkin ilmu komunikasi tuh ya sukanya tuh pakai rapi, pakai blazer, pakai celana goyang, pakai gitu. Terus masuk nih ke dalam antar lamaran. Ovi cerita sih, kakak pertama kali masuk sombong kali gitu kan, waktu pertama kali ngantar lamaran. Terus Ya gara-gara gimana ya, bukannya sombong, karena kan memang gak kenal nih, nggak mungkin kan langsung Iya. SKSD atau sok manis gitu kan. Jadi interview yang lebih parahnya lagi, rame banget loh yang interview itu di lantai 2
dan sampai nggak bisa duduk penuh ruangan tuh, yang diambil cuma satu. Bayangin ya Allah, kayak gitunya ya sulitnya cari kerja. Iya. Aulia Wow. mah enak, nyari kerja cuma 2 orang interview. Terus Kak, Sesulit itu. Nah, pertama kalinya sih kalau mau bicara ini sih nanti aku nangis nih lihat perjalanan Harmoni. Gak Sedih apa-apa. sih. Pertama kalinya Harmoni ini kan masih rame banget nih, marketing ada 10 di atas, kakak yang ngolah datanya juga kan. Setiap pagi tuh presentasi, ada laptop, ada layar kan, yang fokus kan dipresentasikan data-data marketing kemarin. Follow up apa aja nih datanya, bagus enggak, kemana mereka, datanya valid enggak, nomor yang dikasihnya bener enggak, kliennya responnya bagaimana gitu kan. Nah itu yang di briefing kan tiap pagi. Seiring berjalannya waktu ini udah makin gimana ya, kakak nih yang anak baru nih, belum tahu apa-apa nih di kantor nih, belum sebulan juga orang-orang yang di kantor nih pada menghilang. Iya, kenapa tuh Kak? Nah, kadang mikir gini kan, ada apa sih Harmoni gitu kan? Pertama kali datang ke sini tuh kayaknya tuh rame, di bawah penuh, di atas juga penuh. Mikir kan kayak, nah ternyata terjawab COVID. Dan sekejam itu COVID untuk semua para karyawan. Jadi setiap perusahaan tuh memang kakak ngerasa pasti bakal kena dampak dari COVID gitu. Jadi termasuk Harmoni salah satunya. Jadi kita kehilangan proyek udah nggak ada lagi. Jadi satu persatu karyawan tuh pada mundur, pada hilang gitu. Dan kakak tuh pernah loh sampai pernah ngomong sama bapak, Pak kalau nggak Wilda di rumah aja. Sampai kakak tuh pernah waktu sebulan itu kan ngomong, karena ini udah pada hilang nih, udah pada hilang, tinggal beberapa orang, bahkan tinggal bertiga gitu kan. Finish di terakhir tuh kakak bilang, Pak atau enggak Wilda di rumah aja, takut malah jadi nyusahin bapak kan gitu. Bukan nggak kepikiran kemana, tapi bapak nggak tahu sempat ngomong gini, sabar Will, coba dulu kita jalan dulu, maksud tuh kita cari lagi rezeki tadi. Nggak tahu kakak tuh kayak mikir, bapak tuh kayak orang tua gitu kan, kayak ngomong dia tuh kayak ngeyakinin kakak kalau misalnya insya Allah Harmoni ini bangkit lagi gitu. Ya Allah, kayak bener-bener ternyata tuh kayak gini loh gitu. Aku tuh pernah setia ini sama perusahaan yang hampir jatuh banget gitu kan. Mungkin Opi udah paham kali lah, setahun juga kan sebelum Wilda. Jadi tuh sedih, ya Allah, semua pada hilang perlahan-perlahan. Arsitek, marketing udah hilang semua, editor dulu ada programmer juga kan, tukang bikin program. Dan mereka pun juga kadang sering ngobrol kan, masih di Harmoni Will, masih ya Allah. Sekuat setia itu banget ya. maksud tuh kayak aku nggak tahu, Wilda tuh nggak tahu ya kenapa Wilda sampai sekarang tuh masih bertahan di sini dengan kondisi Harmoni yang dulu tuh ya, maaf cakap tuh kadang tuh kalau nggak ada proyek tuh kami tuh buka celengan buat beli token. Ya Allah, mungkin Opi tuh celengan Opi kali ya, uang receh kami hitungin ke Indomaret sampai tinggal bertiga. Kayak aku tuh pernah ngerasain perjuangan Harmoni itu di titik ini bareng Opi gitu kan. Waktu itu cuman 3 orang, tinggal ada Bang Desra 1 gitu kan. Jadi ngerasa ayolah kita bisa nih, kita bisa. Sedih sih kalau diceritain karena memang ini memang real. Iya, itu yang Kakak rasain kan. Memang real dan sesedih itu ternyata. Nah setelah itu ada mulai project ulang kan, diulang lagi project. Pertama kali rumah-rumah, dan aku, pokoknya ya Allah nggak nyangka sih memang bisa sejauh itu gitu ikut serta dalam perjuangan Harmoni gitu. Nah yang project itulah yang nantinya tuh dibagi-bagi nih buat kami yang diangsur-angsur. Ya Allah, nggak bisa mikir sih sejauh itu tentang Harmoni. Nah kami awal mulanya mulai naik itu Muhammadiyah sih, waktu ada project Muhammadiyah, di situ mulai bangkit. Nah disitulah mulai datang arsitek, disitulah bisa ngerekrut Bang Rahman, yang Waktu lain-lain. yang tuh ada potong, yang waktu bertiga itu Ya.
Memang benar-benar bertiga doang di dalam berarti kantor. mencakup semuanya. Kakak Iya. kerja, Enggak. kakak bagian apa jadinya? Gitu. Yang Kalau bertiga? kemarin tuh kan awalnya kan follow up konsumen kan sama ngolahin data marketing itu kakak di lantai 2 tuh. Awalnya tuh waktu orang udah mulai pergi tuh Kakak sendiri di lantai 2. kakak di lantai 2 sendiri ya. Opi di lantai 3 sendiri. Enggak, Opi enggak, lantai 3 enggak ada tahu. Opi di bawah. Sampai dia bilang, "Wih, ngapain di atas? Turun lah." gitu kan. Namanya kita nih baru nih, karyawan baru ya, enggak yang sedekat kayak sekarang juga sama Opi gitu kan. Nah, jadi waktu udah kayak gitu tuh udah turun lah kakak ke bawah, bapak nyaranin ngedit video nih. Kakak belajar ngedit, ya Allah, dari YouTube kakak belajar ngedit. Kayak kakak nggak kayak Nanang ya langsung belajar ngedit di sekolah, enggak, otodidak. Nengok YouTube memang ya nggak sebagus itu sih, tapi alhamdulillah tayang juga YouTube tiap minggunya 2 kali juga sehari. Nggak ada yang bantu. 2 kali seminggu, salah 2 kali seminggu. Jadi kayak mikir ternyata kalau misalnya udah dalam keadaan terpaksa tuh harus bisa gitu. Kita tuh di kantornya kayak memang harus bisa semuanya gitu. Luar biasa. Multi talent, harus multi talent kata bapak. Biar tahan banting. Tapi jangan dibanding, jangan Jangan dibanting juga maksudnya. Tahan banting bukan untuk dibanting. Jadi memang benar-benar kita tuh kayaknya banyak dibantu dari iklan. Karena bukannya apa ya, ibaratnya kita nge-posting melalui iklan tuh sama kayak bayar marketing. Iya, benar. Marketing 10 orang nih kali-kalinya, anggap aja gajinya entah 3 juta atau 2 juta dalam per bulannya. Iklan tuh kita bisa cuman dalam berapa minggu itu sejuta. Jadi kita tuh sama kayak ngebayar marketing iklan tadi. Nah, bedanya iklan ini kan jangkauannya luas. Iya. Terus jelas. Kalau marketing kan kadang nanti dia ngasih data sedot WC. Iya. Parah nggak sih? Kakak tuh pernah dapet di follow up tuh, waktu lagi follow up ini dengan ibu ini, maaf Pak, kita dari sedot WC katanya. Ngakak nggak sih dia jadi sedot WC gitu kan. Jadi ini nih apa sih marketingnya nggak jelas. Lagian zamannya udah canggih sekarang canggih. kan. Semua Emang tuh semuanya pakai iklan, pakai sosial media. semua Kita tuh sekarang harus tuh pergunakan apa yang ada, teknologi yang ada. jadi memang gitu sih, alhamdulillahnya gitu. Terus kan udah rame nih kita nih. Jadi untuk kedepannya, ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Kita terlalu panjang nanti pembahasan kita. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apa sih untuk kedepannya pesan atau pesan kakak sih untuk Harmoni? Harapan kakak untuk Harmoni kedepannya? Harapan untuk Harmoni kedepannya, kakak nggak tahu nih yang terjadi ke depan. Iya, kakak kan sekarang udah menikah juga. Apalagi kan Wilda udah nikah nih, maksudnya itu kan nggak tahu juga ke depannya. Yang namanya kita tetap masih pengen lah di Harmoni selamanya gitu kan. Tapi yang namanya kita udah menikah, kita kan nggak tahu nih perjalanan hidup kita ke depan. Nggak tahu tak mau terjadi apapun nanti ke depan, tak kakak bakalan tetap di sini atau gimana pun. Kakak tuh selalu berdoa semoga Harmoni ini semakin jaya. Terus Terbang di udara ya, nggak mungkin semakin terbang jaya di udara, Harmoni hilang ya. mengudara, terus kayak anggota di dalamnya bisa ikutan sukses dari rezeki-rezeki yang ada di sini. Kakak berdoa karena kita kan gimana ya, kakak ngerasa kekeluargaan itu ada di kantor ini gitu. Jadi kakak ngerasa semoga semua karyawan-karyawan di sini bisa sukses, bapak juga makin bagus lah dalam menjadi seorang pemimpin gitu kan. Harus lebih dewasa, lebih bijak, proyeknya semakin banyak, sehat lah pokoknya bapak. sehat, kesehatan, pokoknya Pak sehat-sehat terus ya Pak. Makanannya dijaga, buat semua karyawannya sukses, panjang umur, pokoknya semua doa terbaik buat Harmoni dan tim itu pastinya. Kerja, fokus, jangan galau-galau terus. Siapa yang galau? Pak Rahman. Jangan, bukan Pak Rahman. Andre. Pokoknya gitu sih. Yang penting enjoy aja, jalanin ikhlas. Insya Allah semuanya berkah. Insya Allah jalan pasti ada. Ya gitu. Itu deh. Semua ada jalannya. Semua ada masanya. Semua ada jalannya. Ih. Bu Opi sini dong, Bu Opi. Pengen dong. Ini Sobat Harmoni kayaknya ada yang request kan, pengen konten bareng Bu Opi. Besok lah kita
Bisa lah tuh sama Kak Opi. Susah, Opi bayarannya mahal. Untuk selanjutnya Dah. Untuk selanjutnya kan kita bakal ngundang anggota-anggota yang lain nih. Nanti Aulia bakal nanya kayak gini juga sama Tim-tim yang lain. sama tim-tim yang lain. Pasti orang punya perasaan masing-masing kan yang Iya, di sini. Aulia beda. pengen tahu aja. Jadi kayak kita tuh sama-sama tahu apa yang kita rasain selama di sini kayak gitu. Benar. Nah, mungkin sampai segini aja vlog kami hari ini. Bukan vlog sih, podcast. Untuk kedepannya mungkin bakal sering bikin podcast ya. Soalnya kan proyek masih progres, jadi kayaknya nggak ada konten. Palingan kita bikin konten-konten podcast atau games nanti akan ditayangkan lah di sini. Pokoknya kita bakalan kasih konten-konten terbaik lah buat Ya. Sahabat Harmoni. Nah, untuk Sahabat Harmoni, kalau misalkan ada sesuatu, ada ide, ada apa gitu untuk bikin konten, tulis aja di komentar. Nanti kami bakal bikin rame-rame atau per tim multimedia kah atau tim arsitek kah, nanti kami akan Atau ada bikin. request nih. Atau sama bapak atau sama requestnya ibu, ini nih. atau ke mall lagi gitu Atau kan boleh. requestnya ini nih. Apa? Opi dong tayangin di YouTube gitu kan. Iya, permintaan yang langka. Tapi sekali diwujudkan kan bisa naik kan ini Rating subscriber kita. Harmoni. Nah, mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja sih ya, udah banyak kali omong kami. Jadi daripada garing ya, mending kami tutup di sini aja. Jangan lupa untuk terus support channel YouTube kami dengan cara Like, comment, dan subscribe. See sampai you. jumpa di konten kami selanjutnya.